Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul The Equalizer. Film ini rilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang pria parubaya yang bernama Robert. Pada suatu hari, Robert bertemu dengan seorang PSK yang bernama Alina. Robert tak tega melihat Alina selalu disiksa oleh mucikarinya. Alhasil, Robert pun membunuh mucikari Alina. Usut punya usut, mucikari Alina ini bekerja untuk mafia Rusia. Kini, Robert pun diincar oleh mafia Rusia. Apakah Robert bisa mengatasi mafia Rusia ini? Daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan pria parubaya yang bernama Robert. Robert ini bekerja di sebuah toko besar yang menjual alat dan bahan bangunan. Robert orang yang ramah dan baik hati. Bahkan ia mau menolong temannya yang bernama Ralphie untuk menjalani program diet. Ralphie diet untuk menjalani tes menjadi security. Di malam harinya, Robert biasanya mampir di kafe dekat rumahnya. Di kafe itu, Robert menghabiskan waktu hanya untuk membaca buku. Di kafe itu, Robert memiliki teman yang bernama Alina. Alina ini adalah seorang PSK. Di malam berikutnya, di saat Robert nongkrong di kafe, ia melihat Alina tampak kacau. Lalu, mucikari Alina yang bernama Slavi menelponnya. Pada malam itu, Alina menolak seorang pelanggan. Itu dikarenakan pelanggannya bersikap kasar padanya. Namun Alina tak bisa menolaknya. Di malam berikutnya, Robert memberikan kue untuk Alina. Di malam itu, mata Alina tampak bonyok. Kemudian Alina memberikan kaset rekamannya ke Robert. Alina ini bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Alina melihat Robert tak memakai cincin pernikahan. Robert pun mengatakan, "Dulu aku memiliki cincin itu." Alina pun mengerti bahwa Robert ini bukannya merasa bersedih, tapi ia merasa kehilangan. Akhirnya mereka pun pulang bersama. Saat di tengah jalan, Alina dijemput paksa oleh Slavi. Dan Slavi pun memberikan kartu namanya ke Robert. Di malam berikutnya, penjaga kafe ini mengatakan bahwa Alina masuk rumah sakit. Alina kabarnya dipukuli oleh seorang pria. Robert pun langsung menjenguk Alina ke rumah sakit. Namun Robert tak masuk ke kamar inap Alina. Di rumah sakit itu, Alina ditemani oleh temannya sesama PSK yang bernama Medi. Setelah itu, Medi pun menceritakan bahwa yang memukuli Alina adalah Slavi. Di malam berikutnya, Robert pun mendengarkan rekaman yang diberikan Alina. Akhirnya Robert memutuskan untuk pergi menemui Slavi. Setelah bertemu dengan Slavi, Robert berani membayar $9.800 untuk kebebasan Alina. Slavi mengatakan, uang $9.800 ini hanya bisa untuk membeli Alina dalam waktu sebulan. Setelah itu, Slavi malah mengejek Robert dengan mengatakan bahwa Robert ini sudah tua dan tak bisa ereksi lagi. Robert pun merasa kesal atas apa yang dikatakan Slavi tadi. Ditambah lagi, Slavi menolak tawarannya. Alhasil, Robert pun membunuh mereka semua hanya dalam hitungan detik saja. Keesokan harinya, Ralphie memberikan kabar gembira ke Robert bahwa berat badannya sudah turun beberapa kilo. Ternyata Slavi ini bekerja untuk mafia Rusia yang bernama Paskin. Dan Paskin mengutus Teddy untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuh Slavi. Teddy sangat pintar. Dia tahu bahwa Slavi dan kawan-kawan terbunuh bukan karena perang antar geng. Namun Slavi dan kawan-kawan dibunuh oleh orang yang profesional. Teddy bekerja sama dengan polisi kotor. Salah satu polisi itu adalah Master. Lalu Teddy meminta hasil rekaman yang berada di luar restoran tempat Slavi terbunuh.
Keesokan harinya, Robert tak melihat Ralphie di tempat kerjanya. Karena hari ini seharusnya Ralphie mengikuti tes untuk masuk security. Akhirnya Robert pun mendatangi rumah Ralphie. Setelah Robert bertemu dengan Ralphie, Ralphie pun menjelaskan bahwa tempat usaha ibunya terbakar. Ralphie memutuskan untuk berhenti karena ia ingin membantu ibunya. Di waktu yang bersamaan, Teddy dan Master mencoba mendatangi musuh Paskin. Teddy mencoba mencari tahu siapa pembunuh Slavi. Namun orang Irlandia ini mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa. Karena tak puas dengan jawabannya, Teddy pun membunuh orang Irlandia ini. Scene berpindah ke Robert. Robert pun bertanya ke Ralphie apa yang sebenarnya terjadi. Ralphie pun menjawab bahwa ada polisi korup yang meminta jatah ke para pedagang yang ada di sisi jalan. Karena ibunya tak mau bayar, mereka pun membakar tempat jualan ibunya. Di malam harinya, Teddy menginterogasi Mandy. Teddy menanyakan seputar Slavi, bahwa sebelum Slavi meninggal, ia selalu cekcok dengan salah satu PSK yang bernama Alina. Dan saat ini Alina tak dapat ditemukan. Mandy pun mencoba berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini. Di malam berikutnya, Robert merekam polisi korup ini meminta uang kepada pedagang. Dan Robert pun menyuruh polisi korup ini untuk tidak melakukan kejahatan mereka lagi. Jika tidak, Robert mengancam akan menyebarkan video mereka. Namun polisi ini menolak. Robert pun menghajar kedua polisi korup ini. Akhirnya kedua polisi korup ini mengembalikan duit yang mereka palak. Sedangkan Teddy masih tak percaya sama Mandy. Teddy pun menanyakan siapa orang terdekat Alina. Mandy menjawab, ada seorang pria berkulit hitam. Setelah itu Teddy pun membunuh Mandy. Di sisi lain, Ralphie akhirnya berhasil menjadi security. Beberapa hari kemudian, Teddy pun mendapatkan seseorang yang masuk ke restoran Slavi, yaitu Robert. Di malam berikutnya pun Teddy mendatangi Robert. Teddy menanyakan kenapa ia pergi ke restoran Slavi. Robert menjawab bahwa ia ada janji dengan temannya untuk makan di restoran itu. Lalu Teddy menunjukkan foto Mandy yang sudah tewas ke Robert. Lalu Teddy pun menanyakan, apa kau kenal dengan wanita ini? Robert menjawab bahwa ia pernah melihat wanita ini, tapi ia tak tahu namanya. Lalu Teddy pun berpamitan untuk pergi. Robert mencurigai bahwa Teddy adalah orang yang mencari siapa pembunuh Slavi. Teddy pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya Robert ini. Sedangkan Robert meletakkan beberapa kamera di rumahnya. Keesokan malamnya, Teddy mengirim orang untuk membunuh Robert di kafe. Robert pun tahu bahwa pria ini adalah seorang pembunuh. Robert pun membunuh pria ini. Setelah itu Robert pun keluar dari kafe dan memotret wajah Teddy. Teddy pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar Robert. Namun semua anak buah Teddy berhasil dilumpuhkan oleh Robert. Teddy pun memutuskan untuk mendatangi rumah Robert. Teddy tak mendapati Robert berada di rumahnya, dan Robert berada di rumah lain. Robert sedang mengamati mereka. Namun Teddy bukanlah orang bodoh. Teddy tahu bahwa dia dan anak buahnya sedang diawasi dengan Robert. Beberapa hari kemudian Robert memutuskan untuk menemui temannya yang bernama Susan dan suaminya Brian. Susan ini adalah mantan agen pemerintah. Namun saat ini Susan hanya menjabat sebagai konsultan pemerintah. Robert pun meminta tolong ke Susan untuk mencari tahu siapa Teddy ini sebenarnya. Ternyata Robert ini dulunya adalah agen elit pemerintah. Semenjak istrinya meninggal, ia memutuskan untuk berhenti menjadi agen dan ia memilih untuk hidup biasa saja. Sedangkan Susan dan Brian ini adalah teman dekat Robert sewaktu di pemerintahan dulu.
Pertama-tama, Susan menjelaskan siapa Paskin ini. Paskin ini adalah orang yang berpengaruh di kalangan mafia Rusia. Dia juga membangun jaringan rumit di salah satu partai Amerika. Karena politiknya membuat Paskin tak tersentuh. Jika Paskin ada masalah, ia akan mengirim anak buah terhebatnya, yaitu Teddy. Teddy ini adalah mantan agen rahasia milik Rusia selama bertahun-tahun. Teddy juga sangat cerdas dan kuat. Dan Paskin juga memiliki anak buah polisi yang bernama Master. Keesokan harinya, Robert pun berpamitan ke Susan. Dan Robert mendatangi Master. Robert memasukkan Master ke dalam mobil. Dan mobil itu sudah diberi gas oleh Robert. Robert pun menanyakan usaha apa saja yang dimiliki Paskin. Dengan terpaksa, Master pun membawa Robert ke tempat pencucian uang milik Paskin. Dan mereka menemui pimpinan di tempat itu yang bernama Andre. Setelah bertemu dengan Andre, Robert pun merampas senjata Andre dan menodongkannya ke Andre. Pushkin. Pushkin's fucking money. What the fuck you give a fuck, huh? Alhasil, Andre pun meminta ke anak buahnya untuk menuruti semua apa yang dikatakan oleh Robert. Setelah itu, Robert pun membagikan sedikit uang Paskin ke seluruh karyawannya. Lalu, Robert meminta semua file kejahatan Paskin yang disimpan oleh Master. Robert pun menelpon polisi. Alhasil, Master, Andre, beserta anak buahnya ditangkap oleh polisi. Setelah itu, Robert menemui Teddy. Ia menyuruh Teddy untuk segera bertobat. Di sanalah Teddy merasa sakit hati dengan Robert. Lalu Robert membuka file kejahatan Paskin. Di file itu Robert menemukan kapal milik Paskin. Robert pun menelpon kepala polisi dan mengirim semua file kejahatan Paskin via email. Di malam berikutnya Robert pun meledakkan kapal milik Paskin. Di waktu yang bersamaan, Teddy pun akan menyerang Robert. Teddy menggunakan cara yang curang. Teddy menangkap semua teman kerja Robert dan menyuruh Robert untuk datang ke tempat kerjanya. Jika Robert tak datang, maka teman kerja Robert akan dibunuh Teddy. Robert pun datang ke tempat kerjanya. Dengan kecerdasan Robert, ia berhasil menyelamatkan semua teman kerjanya. Dan Robert pun membunuh Teddy beserta anak buahnya. Beberapa hari kemudian Robert pun mendatangi Paskin dan Robert pun membunuh Paskin. Who are you? You're going to kill me. Yes. Keesokan harinya, Alina tanpa sengaja bertemu dengan Robert. Kini Alina sudah mempunyai pekerjaan yang halal. Ia juga kini membuat program membaca buku. Dan cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.